Nah, jumpa lagi dengan saya masih di sistem pengisian. Hari ini kita membahas tentang dioda penyiarah arus. Kelas 11 TBSM Part 3. Dioda penyiarah arus. Fungsi dioda adalah untuk menyiarahkan arus bolak-balik dari pembangkit menjadi arus searah. Bisa dilihat di grafik tegangan pembuka dioda. Ada ampere dan volt. Untuk ampere dimulai dari 0, 0,5, 1, 1,5, 2 dan seterusnya. Untuk volt dimulai dari 0,0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 dan seterusnya, itu untuk volt. Sedangkan untuk prinsip penyiarah dioda, penghambatan bila katoda diberi polaritas positif dan anoda diberi polaritas negatif, maka arus hambatan arus tidak dapat mengalir. Bisa dilihat pada gambar di samping. Dan sebaliknya, jika pengaliran bila katoda diberi polaritas positif dan anoda diberi polaritas negatif, maka arus mengalir. Bisa dilihat pada gambar antara gambar yang sebelumnya dengan gambar yang sekarang. Di tegangan alir diode adalah tegangan minimal yang diperlukan oleh dioda untuk mulai mengalirkan arus. Untuk diode silisium diperlukan tegangan minimal 0,7 volt dan diode germanium adalah 0,4 volt. Ini dapat dilakukan percobaan dengan cara merangkai seperti gambar di bawah ini. Bisa dilihat di gambar, ada rangkaian penyiarah dengan satu dioda. Ada pembangkitan sebelum diserahkan dan ada pembangkitan setelah disearahkan. Selanjutnya kita ke rangkaian penyiarah dengan 4 dioda atau kuprok. Pada gambar ditunjukkan arah aliran listrik sesuai dengan tanda panah. Pada saat ini, perhatikan hanya 2 dioda saja yang bekerja. Hasil penyiarahan ditunjukkan dengan gambar grafik. Tegangan setelah dioda tidak ada polaritas negatif. Perhatikan baik-baik pada gambar arah aliran listrik dengan tanda panah. Yang pertama waktu T tegangan generator, maka waktu T tegangan setelah dioda. Dan sekarang perhatikan pada gambar 2, penyiarah dengan kuprok posisi 2. Pada gambar ditunjuk dengan arah aliran arus kebalikan dari gambar 1, tetapi gelombang pembangkitan yang telah disearahkan sama dengan yang terjadi pada gambar 1, yaitu bagian negatif tidak ada atau terpotong. Jangan sampai salah, lihat, perhatikan tanda panahnya antara gambar sebelumnya dan gambar yang sekarang. Selanjutnya kita ke pembangkit 3 fase dengan 6 dioda. Bisa dilihat di gambar. Di situ ada 3 fase dan 6 dioda. Fungsi dioda pada bermacam-macam posisi derajat putar rotar. Pada saat medan magnet memotong antara kumparan A dan C, maka pembangkitan tegangan positif menuju maksimum pada ujung kumparan A, lihat di gambar, dan mengalir melalui dioda positif menuju baterai. Dan arus terus mengalir dari negatif baterai menuju dioda negatif menuju kumparan C. Lihat pada gambar dan bertemu dengan sumber pembangkitan yaitu kumparan A. Atau ini terjadi pada saat rotar berputar di posisi 60 derajat putaran rotar. Perhatikan arah yang berwarna merah. Dan pada saat rotar sampai pada 150 derajat sudut putar rotar, kumparan C membangkitkan tegangan positif menuju maksimum dan arus mengalir melalui dioda positif menuju baterai. Lihat gambar yang bergaris merah. Dari baterai minus, arus terus mengalir ke dioda negatif menuju ujung kumparan B dan kembali ke kumparan C. Sehingga pada saat rotar berada pada posisi 270 derajat sudut putar rotar, maka pada saat kumparan pembangkit C dibangkitkan dengan positif menuju maksimum dan arus akan dialirkan melalui dioda positif menuju baterai.
Dari minus baterai arus mengalir menuju dioda negatif menuju kumparan B dan kembali ke kumparan C, ya digambar, ada pada gambar pada ujung yang lainnya. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan aktifkan loncengnya. Jangan lupa komen demi kemajuan channel ini. Terima kasih.